Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lain, indeks harga saham gabungan IHSG dan nilai tukar rupiah diprediksi bergerak menguat karena keran ekspor CPO dibuka kembali. Kita akan bergabung bersama rekan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia untuk informasi selengkapnya. Jessica, bagaimana pergerakan IHSG dibuka pada awal pekan ini? Ya, Marvin dan pemirsa, indeks harga saham gabungan tadi pagi dibuka menguat, penguatannya hingga 0,6%. Namun kalau kita melihat perkembangan perdagangan saham pada pagi hari ini, justru saat ini sudah berbalik turun 0,59%, tepatnya di level 6.878 dengan trading value atau nilai transaksi. Pagi ini sudah mencapai 1,8 triliun. Marvin, kalau kita melihat pergerakan IHSG memang saat ini bergerak turun. Namun kalau kita melihat net foreign buy masih terus terjadi dan saat ini totalnya sudah 7 miliar di seluruh pasar saham. Namun di satu sisi memang bergerak turun karena ada aksi profit taking yang diambil para investor. Dan secara fundamental setidaknya ada 3 sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini. Yang pertama, para investor masih wait and see terkait kebijakan Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana kembali dibukanya ekspor dari CPO, dan di satu sisi bagaimana kebijakan moneter di Amerika Serikat yang saat ini masih ditunggu oleh para investor. Kalau kita melihat satu persatu, Bank Indonesia memang melakukan rapat Dewan Gubernur pada hari ini hingga besok pada tanggal 24 Mei 2022 dan diprediksi masih menahan suku bunga acuannya di level 3,5%. Selain itu, para investor juga masih melihat bagaimana respon Bank Indonesia melihat inflasi di bulan April mencapai 3,4%. Kemudian di satu sisi bagaimana respon Bank Indonesia melihat kebijakan The Fed yang diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada pertemuan selanjutnya, dan bagaimana respon dari Bank Indonesia yang melihat rencana pemerintah untuk menambah anggaran subsidi. Kemudian sentimen lain yaitu pada hari ini kembali dibukanya keran ekspor untuk CPO sebetulnya menjadi sentimen positif tersendiri bagi pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini. Yang mana kalau kami pantau emiten CPO pada pagi hari ini seperti Astra Agro Lestari terpantau naik 0,58% dan juga Triputra Agro Persada dengan kode emitennya TAPG terpantau menguat hingga 2%. Dan sebetulnya pergerakan sentimen dari dibukanya kembali keran ekspor CPO ini akan menambah sentimen positif karena akan memberikan tambahan bagi devisa negara di bulan selanjutnya, sehingga ini menjadi pergerakan yang positif bagi pergerakan IHSG. Kemudian selain itu kami juga memantau pergerakan harga batu bara yang pagi ini juga sebetulnya menjadi penguatan sebetulnya bagi pergerakan IHSG kalau memang IHSG pagi ini tidak terkena profit taking. Pagi ini harga batu bara menyentuh level $421 per metrik tonnya karena adanya kenaikan permintaan secara global terutama dari India. Hal ini disebabkan adanya gelombang panas di India yang menyebabkan konsumsi listrik untuk pendingin ruangan ini justru naik signifikan. Namun Marvin dan pemirsa, ada sentimen lain yang masih mempengaruhi pergerakan IHSG, yaitu bagaimana pasar masih wait and see terkait kebijakan The Fed yang diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point. Kalau tadi sentimen secara fundamental yang mempengaruhi pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita akan melihat bagaimana pergerakan bursa secara global, yang mana pada pekan lalu bursa Eropa ditutup bergerak menguat. Kita pantau bersama ada FTSE Inggris yang naiknya 1,19% dan The DAX Jerman yang naiknya 0,72%. Pergerakan bursa di Eropa ini dipengaruhi 2 sentimen. Yang pertama, adanya harga produsen di Jerman naik hingga 33% secara tahunan pada bulan April 2022 lalu. Tentunya harga produsen yang naik signifikan ini dipengaruhi adanya tensi geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia yang menyebabkan pergerakan harga energi naik signifikan. Kemudian di satu sisi sebetulnya ada sentimen positif dari Inggris, yang mana penjualan retail di Inggris justru melonjak signifikan secara bulanannya pada bulan April, diumumkan naik 1,4% secara bulanan. Selanjutnya kami juga memantau pergerakan bursa Amerika Serikat yang pergerakannya variatif namun didominasi penguatan. Namun Marvin, kalau kita melihat penguatannya juga sangat tipis, yang mana Dow hanya naik 0,03%. Kemudian dilanjutkan S&P yang naiknya 0,01%. Namun di satu sisi Nasdaq pantau turun 0,3%.
Ini tidak hanya dipengaruhi bagaimana para investor masih wait and see terkait adanya kebijakan The Fed ke depannya. Namun di satu sisi dari ekonom di Goldman Sachs ini memperkirakan ada kemungkinan sebesar 35% kalau ekonomi Amerika Serikat akan mengalami resesi dalam 2 tahun mendatang. Dan tentunya sentimen tadi juga akan mempengaruhi pergerakan IHSG dan bursa regional pada hari ini. Yang mana kalau kita pantau pada pagi hari ini, bursa regional didominasi pelemahan. Kita pantau bersama dan Nikkei memang naik signifikan hingga 1% pada pagi hari ini. Namun di satu sisi ada Hang Seng terpantau turun 0,52% dan Straits Times turunnya 0,1%. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini, analis memprediksi setidaknya akan bergerak di range 6.800 hingga 7.000 karena adanya ketiga sentimen fundamental tadi. Marvin. Jessica, kemudian sentimen apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dan juga nilai komoditas hari ini? Ya, Marvin dan pemirsa, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini bergerak menguat, penguatannya juga cukup signifikan, 0,52% di level 14.642. Dan sentimen yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini adalah bagaimana para investor masih menunggu kebijakan The Fed yang diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Dan di satu sisi para investor juga masih menunggu bagaimana kebijakan Bank Indonesia. Ini terutama terkait responnya bagaimana melihat inflasi di dalam negeri terutama pada bulan April 2022 kemarin mencapai 3,4%. Sehingga di satu sisi sebetulnya analis juga memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah akan ada kemungkinan pergerakannya akan steady setidaknya di level 14.670 hingga 14.725 per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya kami juga memantau pergerakan harga komoditas yang mana pada pagi hari ini harga minyak mentah dunia bergerak turun. Yang pertama kami pantau WTI. Pagi ini turun 0,37% ke level 109 dolar per barrelnya. Sedangkan Brent turunnya 0,26% ke level 112 dolar per barrelnya. Memang pergerakan harga minyak mentah dunia berbalik turun karena adanya sentimen dari Amerika Serikat yang pada pekan lalu menyampaikan persediaan Amerika Serikat justru turun sebesar 3,4 juta barrel. Kami selanjutnya juga memantau pergerakan harga emas. Pada pagi hari ini COMEX Gold terpantau naik 0,31% ke level 1.854 dolar per troy ounce-nya, sedangkan emas antam pagi ini stagnan di level Rp984.000 per gramnya. Marvin dan pemirsa, tentunya pergerakan harga emas ini masih dipengaruhi bagaimana indeks dolar sepanjang hari ini, yang mana kalau kami pantau pagi ini bergerak turun 0,2%, dan di satu sisi bagaimana kebijakan The Fed ke depannya yang diprediksi akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin. Dan demikian Marvin, itulah tadi sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah, dan pergerakan harga komoditas. Kembali ke Anda. Jessica Wulandari, terima kasih untuk informasi Anda.